Maka disitulah keutamaan hadis ini ketika kaum muslimin mengamalkan dari sabda Nabi SAW, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya, seperti hijrah bersamaku. yakni saat-saat di mana kondisi manusia, kondisi kaum muslimin kacau balau, perselisihan yang sangat berat, perselisihan yang sangat besar, yang mengakibatkan satu dan yang lainnya saling bermusuhan, bahkan menyeret kepada saling peperangan, saling membunuh satu dan yang lainnya. Maka orang yang meninggalkan perselisihan tadi, meninggalkan kekacauan tadi, kemudian konsentrasi dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sama seperti hijrah. Karena makna hijrah juga adalah meninggalkan sesuatu. Sebagaimana Nabi meninggalkan Mekah menuju kota Madinah, meninggalkan Ka'bah, Masjidil Haram, tempat terpuji termulia di buka bumi ini, ditinggalkan oleh Nabi. Kenapa? Karena fitnah di sana besar pada waktu itu, al-harj. Sehingga apabila kondisi-kondisi seperti ini didapati oleh umatnya, beliau mengatakan al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Beribadah di masa-masa al-harj itu sama pahalanya seperti hijrah bersamaku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Seorang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan perkara yang Allah larang menuju perkara yang tidak Allah larang. Itu makna hijrah, meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan, meninggalkan tempat-tempat maksiat menuju tempat yang di sana dia bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan masa ataupun tempat terjadinya kekacauan, dia tinggalkan, kemudian dia menuju ibadah kepada Allah. Itu seperti hijrah, kata beliau. Maka dari sini bisa kita dapati faidah-faidah yang disebutkan juga oleh para ulama. Yang paling utama adalah keutamaan ibadah. Keutamaan ibadah dari hadis tadi, sampai-sampai Nabi menyebutkan dalam suasana kondisi al-harju sekalipun, utamakan ibadah. Kenapa? Karena kalian diciptakan oleh Allah untuk itu, bukan untuk sibuk dengan kekacauan, bukan untuk sibuk dengan fitnah. Kalian diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka ibadah. Ini tujuan utama manusia itu diciptakan. Sehingga beliau mengembalikan umatnya tatkala terjadi al-harj, tatkala terjadi kekacauan di antara kaum muslimin, tinggalkan itu fitnah. Tatkala seseorang bingung ini yang mana yang benar di antara kaum muslimin, tinggalkan, sibukkan dengan ibadah. Itu seperti hijrah. Karena untuk itu manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk sibuk dengan kekacauan, bukan sibuk dengan perkara yang dia tidak ada wilayah di sana. Bahkan ibadah inilah yang diharapkan seorang itu mati di atas ibadah. Tatkala ajal menjemputnya, dia berada di atas ibadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dalam surah Al-Hijr ayat 99 Allah Ta'ala berfirman, terus sembah Rabbmu, beribadah kepada Rabbmu sampai maut datang menjemputmu. Meninggallah, matilah di atas ibadah. Sehingga apabila kondisi al-harj, kacau urusan manusia, terjadi perselisihan yang besar, ketika manusia disibukkan dengan al-harj, maka dia mati di atas fitnah, bukan mati di atas ibadah. Padahal yang diinginkan agar seorang itu matinya di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.